apa namanya, pokoknya tempat itu susah kalau dinding seperti dinding gronjol-gronjol. Kalau semuanya ada dinding-dinding yang tidak rata seperti plesteran-plesteran yang untuk seperti batu-batu alam itu kan kalau dicat pakai kuas agak susah, dicat pakai roll ya tambah susah saudara-saudaraku. Musuhnya pakai ini itu yes mesti kena. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku bersama kaligrafi Mbah Kabul. Oke, semoga saudara-saudaraku di sana sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lancar segala aktivitas dan kegiatan-kegiatannya saudara-saudaraku. Dan yang terpenting semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia wal akhirat, amin ya robbal alamin. Oke, ini lanjut saudara-saudaraku. Untuk video kali ini kaligrafi Mbah Kabul akan melanjutkan yang masalah dari membahas kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan alat untuk mengecat. Itu yang video sudah saya luncurkan kemarin itu, kelebihan dan kekurangan roller. Terus sebelumnya lagi kelebihan dan kekurangan mengecat menggunakan kuas alias brus itu. Kalau ini kelebihan dan kekurangan mengecat menggunakan spray semprotan itu. Itu saudara-saudaraku. Jadi yang video kali ini kelebihan dan kekurangan mengecat menggunakan spray alias semprotan. Itu. Ini saya ambilkan dulu alatnya ini saudara-saudaraku. Ini dia saudara-saudaraku. Ini namanya spray alias sepet. Ini kalau saya nanyakannya, kalau biasanya saya itu kalau di ini namanya sepet, ini semprotan istilahnya, itu untuk nyembur itu saudara-saudaraku. Kebetulan kalau yang punya saya ini saudara-saudaraku ini yang pakai kompresor, karena zaman ini kan termasuk sudah ya pengembangan dari apa namanya itu yang diciptakan ini kan pengembangan dari yang kuas, terus yang roller, sama yang apa namanya semprotan ini. Tapi kalau zaman saya masih ingat saudara-saudaraku. Ini saya pengen cerita lagi sebelumnya. Jadi kalau saya pernah lihat itu nyemprot ini nggak pakai kompresor, pakai obat nyamuk itu. Jadi untuk yang zaman dulu ada yang untuk obat nyamuk itu, gejosan obat nyamuk, pakai obat nyamuk itu saudara-saudaraku. Nyemprot motor, terus nyemprot apa itu, pakai gejosan obat nyamuk itu. Ini itu tapi ya lumayan kempu itu saudara-saudaraku, ngejoskannya itu kan sambil di kompo itu, di lumayan pegel juga di tangan itu. Kalau banyak ya agak lumayan sedikit klenger lah istilahnya itu. Kalau ini kan pakai kompresor tinggal tarik. Itu saudara-saudaraku. Untuk itu video kali ini kaligrafi Mbah Kabul akan membahas kelebihannya dulu saudara-saudaraku. Saya laju kerepotan ini saudara-saudaraku, ngelantak semprotan ini soalnya modern ini yang sudah kelas-kelasnya itu kelas sultan itu. Kalau pakai semprotan ini kan kelas-kelas sultan ini saudara-saudaraku ini. Jadi saya akan membahas kelebihannya dulu.
Oke, untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video dari kaligrafi Mbah Kabul. Oh, spray gun ini apa namanya saudara-saudaraku, dia kelebihannya untuk yang pertama, kelebihannya dari semprotan ini itu dari tingkat hasil akhirnya. Oh, jadi kalau untuk hasil akhirnya yang menggunakan semprotan ini termasuk paling jos untuk tingkat kehalusannya dibandingkan menggunakan kuas, dibandingkan menggunakan roller kalau untuk tingkat kehalusannya. Karena sering di umum itu kalau bahasanya itu kalau menggunakan semprotan ini kan anti gores. Jadi kalau kita menggunakan roller, itu yang roller kemarin yang saya sudah bahas itu, kalau pakai roll itu biasanya ada bekas tapak rollnya, meskipun dia rata, tapak rollnya merata, tapi ada tapaan rollnya untuk bekas bulu-bulunya itu. Nah kalau menggunakan kuas, kalau tekniknya kurang pas, itu malah bisa bergaris-garis dan tidak rata garisannya itu. Kalau menggunakan semprot ini, oh langsung rata saudara-saudaraku, halus, hasilnya anti gores, jadi tidak meninggalkan bekas-bekas tilas-tilas itu istilahnya itu. Kalau bahasa saya itu tilas, tilak itu. Jadi tidak meninggalkan bekas karena dia seperti angin kan, ditembung sama angin itu dia seperti angin. Ininya tadi apa itu namanya, catnya itu seperti menjadi seperti udara. Jadi saking seperti udara terus dibantu dengan dorongan angin yang kencang, jadi hasilnya bisa halus kalau menggunakan spray gun ini. Nah kalau untuk kelebihannya yang kedua ini saudara-saudaraku, saya sudah tadi sambil mikir-mikir tak catat nih saudara-saudaraku ben gak lali. Untuk kelebihan yang kedua itu prosesnya sangat-sangat cepat saudara-saudaraku. Kalau menggunakan spray gun ini dibandingkan menggunakan roller ataupun menggunakan kuas, wah kalau ini yang ngitir saudara-saudara, tinggal diaduk banyak, sudah aduk banyak tumpah langsung jas. Ini kan bisa diatur, jadi bisa diatur mekarnya itu seperti kipas itu lebar, bisa agak nguncup, terus bisa keluarnya pokoknya banyak setelannya kalau pakai spray gun. Ini sangat-sangat cepat, jadi dibandingkan menggunakan roll, dibandingkan menggunakan kuas, dia cenderung lebih cepat. Jadi kalau untuk proyek, kalau yang pekerjaannya banyak seperti wong di proyek-proyek itu ya cocok itu untuk menggunakan seperti ini. Kalau karena dia membutuhkan waktu, terus dikejar waktu juga, semuanya dikejar waktu, ada targetnya itu. Kalau untuk banyak itu kan waktunya harus cepat, yaitu ini termasuk solusi yang jos, solusi terbaik memakai semprotan ini saudara-saudaraku. Nah untuk yang kedua tadi kelebihannya, dan kelebihannya lagi nih saudara-saudaraku, kalau menggunakan apa namanya semprotan ini alias spray ini saudara-saudaraku, kalau dia nyemprotnya itu bisa menjangkau ke tempat-tempat manapun ini saudara-saudara. Jadi kalau kuas itu kita bisa menjangkau ke tempat yang kecil-kecil, yang apa namanya, yang tempat-tempat sempit-sempit di lubang-lubang itu bisa, tapi ya dikoroi agak lambat. Nah kalau ini bisa menjangkau di tempat-tempat yang sempit-sempit, terus wah, pokoknya tempat-tempat yang susah-susah itu ini bisa menjangkau dengan mudahnya, dengan cepatnya, tinggal
diatur soalnya ini saudara-saudara, bisa diatur kecil, set, diatur kecil, anginnya diatur, terus ini diatur jadi tempat yang lubang-lubang kecil-kecil itu bisa disikat sama ini. Waduh, karena ini juga ada yang besar, terus ada yang ini yang sedang, ada yang lebih besar lagi, terus ada yang kecil, ada lagi yang sering untuk orang pakai air brush itu, yang untuk gambar-gambar itu kan yang paling kecil itu saudara-saudaraku. Jadi jenis dari spray ini termasuk ada yang kecil, jadi bisa menjangkau tempat-tempat yang apa namanya, pokoknya tempat itu susah. Kalau dinding seperti dinding gronjol-gronjol, kalau semuanya ada dinding-dinding yang tidak rata seperti plesteran-plesteran yang untuk seperti batu-batu alam itu kan kalau dicat pakai kuas agak susah, dicat pakai roll ya tambah susah saudara-saudaraku. Musuhnya pakai ini itu yes, mesti kena, wis tinggal dites itu aman, terkendali kalau pakai semprotan ini. Nah, itu yang biasanya kalau di dinding rumahnya orang-orang itu kan ada yang cuman dikaproti pakai plesteran itu kan, enggak di apa namanya, enggak dihalusi kaprotannya itu, jadi nanti gronjol-gronjol, sengaja dibuat gronjol-gronjol itu kan ngecatnya kalau pakai kuas kan lama, susah, agak lumayan susah. Pakai roller ya tambah nggak bisa saudara-saudaraku, tambah nggak ketemu itu, tambah nggak bisa rata maksudnya itu. Nah ini musuhnya pakai ini saudara-saudaraku, tinggal di itu langsung kena dari lubang-lubang yang terkecil pun masih di ini sasak istilahnya, masih diselesaikan pakai spray gun ini. Ini kelebihannya nih, termasuk handal juga ini banyak dipakai yang biasa pekerja-pekerja yang profesional kalau tapi ya yang sering makainya itu biasanya orang yang halus-halus, untuk halus-halus pekerjaan yang halus-halus itu biasanya pakai spray ini. Kalau saya ini kan sebenarnya cuma melok-melok istilahnya itu, pakai spray, jajal-jajal, nyoba-nyoba pakai spray tuh, kurang lebih sekitar itulah kelebihan dari apa namanya spray gun ini. Nah, terus kita apa namanya saudara-saudaraku, dari kelebihannya itu tadi, ini juga mempunyai kekurangan saudara-saudaraku. Dari sekian tadi yang kelebihan-kelebihan yang sudah wow itu tadi, ini juga mempunyai kekurangan. Jadi meskipun kelebihannya sangat dahsyat ini, tapi ya kekurangan juga mesti ada. Untuk itu kekurangannya sendiri dari spray gun ini saudara-saudaraku, kalau kekurangannya dari spray ini, yang pertama itu yang jelasnya harganya agak lumayan melambung alias membengkak. Ini agak lumayan buat kantong kita gemblundang. Jadi alat yang seperti ini kurang ramah di kantong saudara-saudara. Ini kan kalau zaman sekarang ada yang semprotan nggak pakai kompresor. Kalau ini yang pakai kompresor ini saudara-saudaraku, yang ini kan ada selangnya ini untuk lubang untuk diselang saudara-saudaraku, pakai selang, pakai kompresor. Berarti otomatis kita harus punya kompresor, terus punya ini juga, beli kompresornya sudah sekian, terus beli semprotannya sudah sekian juga. Jadi kalau untuk yang untuk rumahan, untuk sendiri, kalau nggak memang kita pengen beli ya termasuk kurang efisien untuk menggunakan ini. Itu kekurangannya ini kan. Tapi ada sekarang ini, kalau untuk yang sekarang agak yang lumayan efisien, ada yang modelnya ada gendoknya di belakang ini, ada gendoknya besar. Saya tapi belum punya, saya saudara-saudaraku belum pernah nyoba. Tapi saya lihat-lihat itu di toko-toko online itu kan ada yang ada gendoknya di belakang, terus di sini ada botolnya.
atau ada juga yang botolnya di atas seperti ini. Jadi nggak usah pakai kompresor, langsung ke cocok ke listrik, langsung colok ke listrik, langsung semprot. Mesinnya di belakang ini ada gendoknya, itu besar, agak lumayan besar gendoknya. Itu harganya lumayan terjangkau, tapi ya masih, walaupun lumayan terjangkau, masih ratusan lah harganya, itu ratusan ribu, istilahnya di atas 100 ribuan, macam 200 apa 300 seperti itulah kurang lebihnya. Saya juga kurang paham kalau yang ini. Kalau untuk yang seperti ini saya beli ini dulu, ini kan yang biasa, yang mereknya merek biasa, yang bukan yang bagus. Ini harganya cuma 150.000. Itu yang kalau untuk kelasnya untuk tukang semprot ini yang paling jelek yang punya saya ini. Tapi ya lumayan jadilah ini saudara-saudaraku. Ini harganya 150.000 saya beli. Terus kompresornya, tapi kan pakai kompresor, untuk selang kompresornya itu, kompresornya ya lumayan juga, itu sudah 1 juta ke atas. Jadi ini kurang ramah di kantong. Itu saudara-saudaraku untuk kekurangannya lagi ini saudara-saudaraku. Dia ini kalau ngecat kita menggunakan spray ini dia kalau itu cenderung lebih kotor, maksud saya itu saudara-saudaraku, karena kan sistemnya itu nyembur. Jadi nyembur itu yang kena ke dinding, uapnya yang tidak kena ke dinding, yang nyembur ke samping-samping itu dia ada nanti butiran kecil-kecil. Kalau dia itu yang catnya cat minyak alias thinner, itu biasanya kalau kena di motor, kalau kena di kaca, atau kena di apa, itu biasanya lengket dan susah untuk dibersihkan. Itu kalau yang cat minyak. Kalau yang cat air itu saudara-saudaraku, kalau kita ngecatnya di bawahnya itu lantai, nanti di lantainya seperti ada butiran-butiran kayak seperti debu-debu cat itu. Dan itu kalau kita pijak, ya pijakannya berwarna. Itu kekurangannya. Dan kekurangannya juga kan kalau kita menggunakan semprotan ini istilahnya kurang padat kalau menurut saya. Kalau menurut saya kurang padat. Kalau untuk di dinding itu kurang padat istilahnya itu. Apalagi kita pakai catnya cat air, bukan cat yang cat minyak. Kalau untuk cat air ini kurang padat istilahnya itu. Jadi untuk daya tutupnya, daya serapnya ke dinding itu kurang dibandingkan yang menggunakan kuas ataupun menggunakan roller itu. Untuk yang spray ini sendiri itu kekurangannya. Jadi kalau ngecat nanti bawahnya itu debu-debu catnya itu banyak. Itu kalau yang minyak ya lengket, kalau yang cat air alias cat tembok itu biasanya di bawah-bawah ya kotor, perlu dibersihkan. Itu lumayan juga membersihkannya ini saudara-saudara. Itu kalau untuk kekurangannya. Dan kekurangannya lagi nih saudara-saudaraku, kalau untuk ini agak lumayan susah. Jadi kalau menggunakannya itu perlu sedikit otak-atik itu maksud saya itu saudara-saudaraku. Jadi kurang harus ada tekniknya itu ya untuk pengaturannya, soalnya kan di sini ada pengaturannya ini. Nah itu kalau untuk kita yang nggak biasa makainya itu kadang kan terlalu kebanyakan anginnya ngosos itu kan, terus kebanyakan catnya yang keluar, anginnya terlalu sedikit, nanti belendong istilahnya seperti itu. Delemok itu maksudnya itu demblok itu saudara-saudaraku, hasilnya nggak maksimal. Nah itu kekurangannya. Jadi kan di sini kan ada setelannya ini kan untuk setelan angin. Terus ini kan di belakang ini ada setel, muncul saudara-saudaraku. Nah di sini kan ada setelan untuk tarikannya ini. Jadi kan tarik tambah di setel,
ini tariannya tambah gak bisa neken tuh, tambah disetel lagi tambah gak bisa neken lagi, jadi bisa disetel ini. Tapi itu harus menyesuaikan antara setelan angin terus. Nah ini untuk menyetel pengeluaran catnya dari sini ke sini itu juga ada pengaturannya di sini. Terus di sini ada pengaturan untuk yang naik semuanya. Ini nanti kembangnya ke atas, kalau yang ini kembangnya ke samping itu kan. Jadi ini perlu penyesuaian untuk setelannya, ini agak ruwet istilahnya makanya. Kalau roller itu kan tinggal dicelup kesek langsung gosok itu saudara-saudaraku. Sama dengan kuas ya, dicelup tiriskan langsung digesek itu langsung jadi ya. Kalau ini kan perlu disetel dulu, kadang kan kalau setelannya kurang pas, kurang setelannya itu jadi agak lumayan ruwet ini makanya. Biasanya memang kalau ini dipakai yang sering menggunakan ini yang skala besar, seperti kalau untuk produk-produk furnitur, mebel furnitur itu biasanya menggunakan jenis-jenis spray ini. Kalau untuk yang premium itu kan biar hasilnya mengkilat, hasilnya lebih bagus, semprotannya meja kursi dan lain sebagainya itu biasanya banyak menggunakan ini. Terus kalau untuk di dinding rumah itu biasanya yang menggunakan ini kan kalau harapannya pekerjaannya banyak terus waktunya terdesak, biasanya ya digunakanlah alat ini. Kalau yang banyak juga menggunakan bengkel-bengkel mobil khusus mengecat mobil, terus ngecat motor itu kan perlu tingkat kehalusan itu. Tapi ya yang menggunakan ini juga orang-orang tertentu, orang-orang senior sudah ahli alias profesional itu saudara-saudaraku. Itu biasanya yang banyak menggunakan ini orang-orang yang sudah profesional. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti kita yang agak kurang profesional juga, termasuk saya juga ya, nyoba-nyoba tidak jadi masalah lah istilahnya, itu enggak apa-apa ya, nyoba-nyoba nanti kurang pas, lama-lama bisa, istilahnya seperti itu. Tapi dari kekurangannya sendiri itu ya agak lumayan ruwet makainya, itu agak rumit, perlu waktu untuk menyesuaikan setelan dan untuk ngecatnya itu sendiri. Itu kurang lebih kita kelebihan dan kekurangannya menggunakan spray alias semprotan ini. Jadi intinya itu setiap alat itu ada kelebihannya tapi juga ada kekurangannya saudara-saudaraku. Itu kalau kuas bisa menjangkau tempat yang lubang kecil-kecil tapi agak lumayan lambat, tapi lubang-lubang bisa dikorok-korok pakai kuas. Tapi kalau tekniknya kurang pas juga, terlalu bergaris-garis, istilahnya kan itu kekurangannya. Tapi kelebihannya irit cat. Kalau seperti roller agak boros tapi cepat pengecatannya. Terus hasilnya tidak seperti kuas, istilahnya lebih rata itu. Cuman ya cat boros lumayan, istilahnya kan kurang lebihnya seperti itu. Nah sama dengan spray ini tingkat kehalusannya sangat halus kalau untuk pengecatan. Tapi ya ada juga kekurangannya, seperti yang harganya juga ya lumayan mahal istilahnya kan. Itu dibandingkan roller harganya cuman nggak nyampe 50.000 saudara-saudaraku, dibandingkan kuas harganya paling 25.000 sudah yang bagus itu. Nah kalau ini belum dapat, ini kita belikan ininya saja, dibelikan kuas sudah dapat 5 biji 6 biji malah sudah dapat. Itu kan berikan kuas yang besar-besar itu wawet itu saudara-saudaraku, ini cuma dapat 1. Makanya biasanya yang sering pakai itu yang yang skala-skala untuk
seperti bengkel-bengkel mobil untuk ngecat dan lain sebagainya, itu produk furnitur itu biasanya banyak menggunakan ini. Tapi untuk sekarang kan sudah di rumah kan ada yang model ada gendoknya, itu bisa untuk ngecat di dinding rumah sendiri juga bisa. Itu kalau untuk istilahnya koleksi, istilahnya kita rumahan, untuk kita pakai sendiri, paling untuk kalau ada perlu itu bisa menggunakan yang apa namanya yang ada langsung gendoknya, kan nggak perlu beli kompresor, nggak perlu itu. Dan kekurangannya lagi nih ya, agak lumayan boros saudara-saudaraku, yang jelas boros listriknya. Meskipun pakai yang gendok, meskipun pakai yang apa namanya itu kompresor, ya makan listrik. Kalau kuas kan nggak makan listrik, sama roller nggak makan listrik ya, itu ini kan makan listrik gitu. Tapi ya itu tadi sedikit ada kekurangannya dan ada juga kelebihannya. Nah, kira-kira seperti itu, tergantung fungsinya, tergantung kebutuhannya, disesuaikan dengan kebutuhannya itu untuk alat-alat ini sendiri, dari yang kuas maupun yang roll maupun yang spray. Kurang lebih sedikit pembahasan dari kaligrafi Mbah Kabul untuk yang roller yang spray ini alias semprotan ini. Kalau ada saran-saran ataupun masukan-masukan, ada yang perlu ditambahi sama saudara-saudaraku, mohon bisa diisi di kolom komentar. Kalau saya ada salah-salah kata ataupun yang kurang pas dan lain sebagainya, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya menggurui, tapi ya sedikit sharing-sharing dari saya sendiri, dari kaligrafi Mbah Kabul. Semoga video saya ini bermanfaat, sambung silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari kaligrafi Mbah Kabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.